Bapak waktu itu kalau tidak salah menyampaikan akan menampung usaha-usaha yang ada di RW 3 untuk ikut memasarkan. Seperti itulah. Sedangkan UMKM yang ada di RW 3 itu kan banyak variasinya. Bukan cuma makanan, Pak. Jadi tidak hanya kita bicara soal sekadaluarsa, tapi soal tipe, soal kemampuan mereka dalam hal produksi. Nanti jebulnya laris tapi orang bisa produksi terus-terusan malah. Katakanlah seperti itu. Jadi mohon dijelaskan Pak, sebenarnya rencana apa, grand design-nya seperti apa, seperti itu. Nah itu saya tanyakan, itu Pak Kades menyampaikan di depan kami orang banyak. Anak duitnya Pak. Misalnya orang-orang banyak ya, termasuk duta-duta yang sudah getok tular di RT-RT kami. Termasuk kepada tetangga-tetangganya, gue kok kompornya bodoh lopora gitu. Sampah seperti yang disampaikan Pak Lurah waktu itu. Barangkali ada butuh wajah, butuh apa, itu sama Pak. Jadi ada di tempat kami sudah menyampaikan, kok kan gaweni kerupuk, namanya Mas Haji. UMKM ya? Kok kompornya rusak apa ora, kayak bakal rusak, arep poli bantuan nanti daftar disit maring RW. Nah itu sudah kedok tular Pak. Nah kalau sekarang tiba-tiba nggak jadi deal gitu, sekecewanya pasti muncul Pak. Termasuk kepolisi RW ini seperti itu. Jadi saya mohon, tadi disampaikan tetap ada alokasi Pak, cuma bentuknya kita belum tahu. Nah saya mohon paling tidak apa yang disampaikan dulu oleh Pak Lurah tetap tercover walaupun tidak sebesar nominal tersebut Pak. Misalnya itu sudah sangat-sangat diharapkan. Ya paling tidak masyarakat itu sudah tepuk tangan, sudah dan kita antusias lah gitu ya. Sebenarnya kita nggak minta sih Pak. Tiba-tiba kok cuman dikatakan kita aja kaget. Nggak jadi deal. Lah iki deal kok. Iya sih ini acara TV apa acara apa gitu kan gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, mohon nanti dapat penjelasan yang agak bisa kami informasikan juga ke bawah ke masyarakat, barangkali itu juga bermanfaat. Saya bisa memahami sebenarnya. Gini Pak RW, nuwun sewu, jangan jadi penggalih juga ke Pak RW. Sebenarnya sepertinya kalau dalam komunikasi kemarin ketika bulan lalu di Pak Dirman, Pak Kades itu pertama niatnya baik. Dia mengapresiasi semangatnya Pak RW. Betul. Tidak ada tendensi apa-apa kecuali benar-benar mau mengapresiasi, itu yang pertama. Dan tidak ada muatan politis apa-apa karena memang yang dijanjikan Pak Kades waktu itu pun adalah anggaran itu bisa cair itu setahu saya dari dana taktis yang saat itu garis mono yang seharusnya kita mengajukannya maksimal hari Senin. Jadi kalau kita pertemuan misalnya ini malam Sabtu gitu, nah maka ditunggu oleh Pak Kades itu maksimal itu hari Seninnya. Nah, keterlambatan kita membahas inilah yang kemudian membuat Pak Kades merasa janji nenyongke wis jelas sebenarnya bisa cair. Waktu itu nominalnya juga disebutkan soalnya. Saya rekam, saya upload ke YouTube. 15 juta. Clear itu. Karena memang garis semono. Itu tuh dana taktis, caranya Pak Kades kan punya nggih sekitar berapa persen? Iya, itu dana taktis ini itu katakanlah untuk darurat, untuk apa, atau di akhir tahun jika masih ada, maka bisa. Nah, itu yang kita terlambat Pak RW. Maka enggak apa-apa. Maksudnya mohon difahami bahwa sebenarnya bukan zong, tapi kita yang terlambat. Yang kedua, yang harusnya kita ajukan, waktu itu kan saya bilang kan, berarti Pak Kades butuh proposal. Tapi kata Pak Kades nggak usah. Iya, kalau itu nggak usah. Kalau cukup tinggal WA kan? Iya, betul. Pertanyaannya, 15 juta, kalau dibagi 6 RT berapa sih? 2,5 juta. 2,5 juta itu buat barang apa? Kan kita suruh nggak tahu. Ini pengurus baru dibentuk. Yang tolak itu karena percuma. Bukan kita tujuannya mengembangkan usaha, tapi kalau begitu cuma dihibahkan doang sama dengan duit yang dibuang, itu maksud saya. Nah, makanya tak tolak. Iya, nah begini Pak RW, kesalahan kita dalam menolak itu adalah sebenarnya karena 15 juta ini stimulan atau DP lah, uang pangkal untuk nanti jika ini berjalan maka kita bisa usul melalui APBDes di Musren. Kami sudah dapat stimulan nih 15.
misalnya membantu 2,5 juta misalnya diberikan kepada 2 UMKM kali 6 berarti kan ada 12 UMKM. Itu bagus tuh kalau di Pemdes tuh. Jadi kalau di Pemdes itu Pak harus angka dan by data, by name, by address. Jadi katakanlah 15 juta itu harusnya hari Senin waktu itu ada list langsung dari kita. Pak Kades 12 UMKM ini membutuhkan ini bla bla bla. Cuma waktu itu fokus kita belum ke situ. Belum. Dan maksud yang waktu itu belum tidak terkonfirmasi memang adalah kesiapan Pak Kadesnya memang hanya di minggu itu. Ini untuk kita sama-sama paham gitu. Jadi niatnya Pak Kades bagus, niatnya Pak RW juga bagus. Betul Pak RW, kurang memang. Nah, yang tidak bagus adalah kita kurang cepet, kurang gercep aja. Kenapa nggak gercep? Karena memang nggak ada datanya. Jadi, kenapa kemudian pertanyaannya Aspikmas dulu dapat? Itu pun karena sudah terdata. Karena Aspikmas itu kan organisasi yang terstruktur, bagus, ada datanya jelas. Maka saran saya dari awal sebenarnya adalah mari kita berpikir tidak ujug-ujug pemasaran. Karena percuma. Kalau kita belum tahu produknya itu by name-nya apa. Lalu kemudian diproduksi oleh ibu siapa? Karena jangankan nang RT siji, nang nggonku wis heboh. Iya kan? Kemarin ketika nganggo istilah jangankan Bu. Iya. Ngomongnya lebih dep banget. Iya. Maksudnya Jangankan Niko gitu. Ngomongnya iya. Kan kemarin itu kan gini, akhirnya 2 minggu lalu lah Pak RW kan meminta kami untuk mendata. Akhirnya kan mendata juga kan. Dan saya sengaja untuk diem, nggak ngapa-ngapain. Karena pasti mentok di data. Indonesia ini kan masalahnya di data aja. Saya ketika mentok di data itu, saya udah punya datanya sebenarnya dari Mbak Tuti. Karena ibu-ibu PKK kan lebih agresif ya soal data kan. Mbak Tuti, UMKM di kita, pelaku UMKM berapa? UMKM ini sih kayak apa Mas? Jawabannya begitu kan pertanyaan baliknya. Rosok termasuk UMKM apa ora? Makanya saya kayak gitu. UMKM-nya apa makanan? Iya. Gitu loh. Aku jawab, nek secara aturan, pokoknya di bawah sekian miliar, Iya betul. Itu omset. termasuk yellow laundry. Kalau patokannya aturan itu di bawah sekian miliar, entah 1 atau 5 miliar gitu ya per tahun omsetnya. Iya, bahkan maka kemudian istilah UMKM ini mari kita sederhanakan. Itu. Karena terlalu luas kalau UMKM. Mari kita sederhanakan mulai dengan programnya itu adalah program pengembangan produk warga dah gitu aja. Tapi spesifik nanti. Produk apa? Misalnya produk makanan ringan misalnya. Harus spesifik, Pak. Atau produk industri rumah tangga. Itu spesifik tuh. Kayak kerupuk yang tadi masuknya tuh industri rumah tangga. Itu izinnya cukup PIRT di Dinas Kesehatan. Kalaupun butuh sertifikat halal gratis sekarang masih ada. Jadi maksudnya kalau kita spesifik, kalau kita mencoba menyederhanakan pikiran kita biar UMKM, biro wisata, itu kadon. Bagi saya kadon. Bahkan saya sudah ngebayangin uang tokonya beneng RT loro. Bu artinya tokonya reneng kono. Bener. Mikiri parkir dan sebagainya. Wargane nyong wis ana sing daftar parkir, Pak. Warga. Kurung digawe tokone wis ana sing daftar. Penguasa Jadi menurut saya mari kita mari kita coba kembalikan ini. Ini terkait yang UMKM dulu ya. Nanti yang isu lain kita bahas lagi. Jadi yang terkait yang UMKM ini, mari kita sederhanakan bahasa kita, mengkomunikasikan ini kepada warga itu dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu misalnya kita pengurus RW itu dalam rangka melaksanakan salah satu misinya Pak RW ketika kampanye. Karena kan ini misi ini sudah terpublikasi juga kan, betul. Mengembangkan UMKM. Nah, detailnya apa? Yaitu UMKM yang berupa produk makanan ringan warga. Nah, terkait persyaratan yang tadi Pak, spesifik aja, yang sudah punya PIRT misalnya. Atau kalau yang belum punya, nanti difasilitasi. Teman-teman di Aspikmas itu biasanya begitu kegiatannya. Memfasilitasi PIRT ke dinas, ya kan? Terus kalau yang belum halal dihalalin.
Istilahnya dihalalin tuh gimana? Maksudnya diberi sertifikat halal. Dan sampai 2000, kalau saya nggak keliru ya, ini masih ada kuotanya nih. Masih ada, 2024 tuh masih ada. Beberapa kawan di Aspikmas juga sebenarnya jaringan penyedia ini halal juga. Jadi Pak RW, saran saya, mari kita mulai jangan dari hilir. Jangan dari marketing, jangan dari jualan ke Cilacap. Jangan. Mari kita mulai dari diri kita aja dulu, bahwa program kita adalah pengembangan produk bla 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 warga. Jadi misalnya produk makanan ringan warga. Harus spesifik, Pak. Karena nanti kayak Mbak Tuti aja berpikir UMKM nyong berosok UMKM. Ya beda lah, Pak. Bukan. Kan gini, Pak. Boten. Dari pertama itu Iya. saya kan orientasinya gini. Saya mau mengembangkan UMKM dan saya sanggup menjualkan. Apa artinya sanggup menjualkan? Nggih. Ya berupa panganan. Masa rongsok saya mau menjualkan? Enggak, maksud saya tukang apa itu namanya rames saya mau menjualkan, saya butuh Iya. setan. Itu artinya apa? Untuk makanan ringan. nah, Ibu-ibu silahkan bikin apa saja, jangan dibatasi. Boten. Kita ini bisnis. bukan dibatasi produknya, tetapi istilah Enggak, UMKM. maksudnya istilah itu jangan dibatasi. Justru kita mengangkat UMKM, memang harus mengangkat UMKM. produk makanan Itu ringan. lain. UMKM ini apa? Produk makanan ringan. Karya ibu-ibu di RW 3 khususnya, Iya. dan Kutosari umumnya, Banyumas umumnya lagi. Itu loh Pak maksud saya. Kalau- Jadi besar. Maka kalau produk makanan ringan, saya setuju. Yang saya Itu UMKM kan dia usaha. enggak gini. Kalau menggunakan istilah UMKM, kita terlalu luas. Dan memang harus luas Pak. Harus luas, jangan sedikit. Kalau sedikit saya nggak sanggup untuk menjualkan. Gitu loh. Boten, maksudnya kalau produk makanan ringan, makanan ringan aja banyak macamnya. Ya memang harus banyak. Iya, maksudnya ketika misalnya ada produk makanan ringan, misalnya ya, Nah, ini boleh. harganya berapa? 1.000 semuanya lah ya. Cara meningkatkannya di label. Lah iya itu nanti kan saya sudah Boten. sesuai Tapi dengan kalau standar UMKM, saya. tapi kalau UMKM, misalnya ini pabrik ini, misalnya ada yang jualan, ada yang memproduksi ini di RT kita, omsetnya misalnya 100 juta, bagi warga sini bukan UMKM itu. Gitu loh Pak. Maksudnya jika Itu ada, terlalu tinggi itu Pak. justru itu Terlalu tinggi. kami Itu usul, bukan UMKM lagi itu Pak. justru itu, makanya istilah Itu UMKM, company. istilah UMKM ini membuat kita salah paham. Lebih enak kita gunakan produk makanan ringan warga. Ya sama saja UMKM. Iya, bagian dari UMKM. Iya. Tetapi tolong dikurangi penggunaan istilah UMKM. Gini loh, intinya gini loh. Kalau membahas itu saya kira nggak ada titiknya. Kalau Pak. masalah gak istilah loh. Jadi kita itu istilahnya ya, Iya. ibu-ibu tak Kecuali suruh saja. bikin apa yang dia bikinkan, Betul. saya yang tanggung jawab. Itu aja. Iya. Untuk istilahnya UMKM kah atau apa itu membuat makanan yang ringan tadi itu yang lain. Nah, yang jelas ada barang saya tanggung jawab menjualkan gitu aja. Pertanyaan berikutnya, Iya, bagaimana mereka mengumpulkannya? Siapa? Ibu-ibu itu dikumpulkan di mana? Ya kecil sekali. Mengumpulkan ibu-ibu itu kecil sekali. Yang penting setan itu ada, nanam pondasi, ibu-ibu aku yang bimbing. Jadi Berarti ibu jenengan si A mau bikin apa, C bikin apa, semua tak kalkulasi ini barang, sisanya aku ngambil dari luar. kalau Jadi kalau belum ada tokonya, berarti nggak bisa gerak kita, Pak. ini kan rencana. Oh. Maksud Siapa saya sih yang ini yang rencana 2026 itu kata Pak Kades digagalkan UMKM yang tiap RT itu karena apa? Sudah fokus ke yang UMKM toko itu Pak. Nanti itu dibangun sesuai dengan kayak Alfamart, gedenya semuanya nanti tak serahkan jenengan. Kurang apa? Makanya yang 15 juta itu digagalkan, disisihkan dulu supaya berfokus untuk membangun toko itu. Itu maksudnya itu, Pak. seperti tadi Bukannya istilahnya digagalkan karena saya lambat. Enggak, saya komunikasi terus sama Pak Kades. Iya betul. Selain memang Memang kita disisihkan. nggak punya data. Yang tadi dicontohkan Pak Sekdes adalah sebelum ada toko, kita tuh bisa loh sebenarnya memfasilitasi, mendata, lalu membuat grup sehingga kalau sudah ada tokonya, aktivitas ini sudah jalan, Pak. Itu maksud kami. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa kecuali
kecuali UMKM itu. Kalau yang tadi dimaksud dengan di UMKM online kan sudah itu jalan. ke online kan kemana Pak? Kalau boleh tahu? Loh, di Facebook juga bisa, Facebook. di TikTok juga bisa. Kita bisa membayar tenaga yang ahli untuk IT. Kita harus punya itu. Saya udah Bukan kebayang. saya. Enggak, justru Misalnya jenengan, ya jenengan tak taruh di situ. justru karena saya di situ makanya saya bertanya. Saya bisa sekarang juga bikin marketplace di Shopee. Ya jangan, sekarang uang hasilnya aja belum. Bukan, Gimana maksudnya sih, justru gini, kami itu udah siap loh kalau marketing. Ya nanti kalau ada barangnya, makanya aku nyari orang yang bisa marketing gitu loh. Tapi jangan bicara sekarang, nggak Iya. bisa. Baiklah Pak, ya saya, Itu saya loh, sebagai rencana. moderator, Iya. Iya. saya berhak menghentikan acara. Ya, boleh. Ya, Saya sudah tahu endingnya. Jadi kenapa saya tadi Mandan ngegas pas UMKM? Karena saya juga sudah tahu endingnya. Intinya adalah beliau lagi. Iya. lah, jagoan lo kayak lah. Bukan, maksud saya tuh kalau bisa kita tuh sama di frekuensi yang sama. Jadi siji aja mikiri marketing, siji aja mikiri kue, tapi mari kita mikirnya itu dari bawah.